Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aris Prabayoansa. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya akan membahas materi pola pola dan barisan bilangan ya. Dimana pada video yang sebelumnya saya buat, teman-teman semua saya sudah membahas tentang apa itu pola bilangan ya. Nah, sekarang saya akan membahas yaitu tentang materi masih di bab pertama ya, untuk kelas SMP kelas 8, yaitu pola dan barisan bilangan. Tapi materi yang ini adalah tentang barisan bilangan ya. Barisan bilangan ya. Nah, seperti ini. Nah, baik teman-teman semua, mohon diperhatikan ya. Barisan bilangan itu tentunya kemarin kita sudah bahas tentang pengertian apa itu pola bilangan ya. Pola bilangan yaitu susunan angka-angka yang punya pola tertentu. Ada misalnya pola bilangan persegi, ada segitiga, ada bilangan genap, misalnya pola bilangan ganjil. Nah, itu sudah ada juga pola bilangan segitiga Pascal ya, diantaranya ada juga pola bilangan Fibonacci ya. Nah, pada barisan bilangan di sini ada dua sebenarnya yang akan kita bahas, itu adalah nantinya akan mengarah ke pola barisan aritmatika dan geometri. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, pengertian apa sih dengan barisan bilangan ya? Perhatikan semua ya. Jadi barisan bilangan itu apa sih ya? Nah, barisan di sini ya, barisan bilangan itu apa sih? Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan, saya tulis di sini ya. Sekumpulan bilangan. Nah, sekumpulan bilangan yang telah diurutkan ya, teman-teman ya. Jadi sini yang telah diurutkan. Kemudian menurut suatu aturan, di sini dia menurut suatu aturan ya. Menurut suatu aturan yang misalnya aturan tertentu di sini ya, tertentu ya, yang biasanya dilambangkan UN nantinya, tertentu yang nantinya dilambangkan dengan apa? Dengan di sini dengan UN. Nah, ini ya. UN di sini. Nah, UN itu atau maksudnya itu suku ya. Suku ke N itu adalah polanya ya. Barisannya, bukan pola ya. N itu adalah barisannya, barisan pertama ya. Nah, barisan bilangan biasanya seperti ini. Barisan bilangan. Jadi perhatikan teman-teman ya. Bapak, saya akan garis dulu di sini supaya lebih teratur. Nah, oke, jadi barisan bilangan biasanya ditulis ya, biasanya ditulis ada misalnya U1, U2, U3 misalnya. Nah, di sini titik-titik sampai UN ya. UN itu sampai N berapa gitu kan, atau suku ke berapa. Nah, dengan UN suku ke N dan N ya, UN itu adalah suku ya, adalah suku ke N ya. Nah, kemudian N itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya di sini ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti nih ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kemudian contohnya ya. Contoh ya. Barisan, contoh barisan baik 0 misalnya, 2, 4 ya. Berarti U1-nya itu adalah 0, U2-nya itu adalah 2, dan U3-nya adalah 4. Nah, seperti ini. Ya. Jadi
barisan bilangan. Jadi barisan bilangan untuk UN ya, dilambangkan dengan UN ini, teman-teman paham ya nantinya. Nah, eh, nah kita akan bahas pertama dulu ya. Kita yang pertama sebab saya akan tulis di sini yaitu menentukan suku berikutnya ya, suku berikutnya ya, suatu barisan bilangan ya. Dan di sini barisan bilangan. Nah, bagaimana sih cara menentukannya? Menentukan suatu suku berikutnya suatu bilangan ya. Misalnya nih ya, tentukan contoh di sini ya. Contoh misalnya ya, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan ya. 3 suku berikutnya ya. Nah, dari barisan bilangan misalnya 2 ya, perhatikan. Oke, 2. Kemudian 5, 8, 11. Nah, ini perhatikan. Jawabannya kan 2. Ini kan U1 ya. Ini U1. Nah, ini U2 berarti kan. Ini 8 U3, ini U4. Berarti yang ditanya adalah di sini, maka di sini ada selisihnya, ada pertambahan ya. Di sini ada pertambahan 3 ya. Di sini ada pertambahan 3, di sini ada pertambahan 3. Nah, kemudian ini juga harus tambah 3 ya. Polanya tadi ya, menurut suatu aturan tertentu ya. Aturannya apa? Ditambah 3 ternyata. Maka n-nya ini maka n-nya itu adalah ditambah 3 ya. Maka di sini n ditambah 3. UN sama dengan n ditambah 3. Nah, kita sudah tahu ya, seperti ini ya. Oke, atau nantinya akan seperti ini, bukan UN tambah 3. Nah, sampai seperti ini. Jadi n itu ditambah 3. Jadi n ini tambah 3 ya. N pertama tambah 3, ditambah 3, terus tambahkan 3. Maka barisan selanjutnya adalah seperti ini. 2, 5, 8, 10, terus n tambah 3. Maka di sini adalah jawabannya berarti 14 ya kan? 17 dan 20. 3 suku berikutnya ini. Ya. Oke, itu untuk menentukan suku berikutnya suatu barisan bilangan. Kemudian ada lagi yang kedua, menentukan suku ke n ya, suku ke n. Nah, di sini adalah suku ke berapa? Misalnya saya tentukan suku ke 100 dari soal ini. Bingung kan? Nggak mungkin kita harus tambah 3 sampai U100 ya. Misalnya ada caranya yang lebih, misalnya iya, ini menentukan suku ke n suatu barisan bilangan ya. Jadi di sini nanti ada kita akan mengarah ke aritmatika dan geometri di sini. Tapi di sini kita pengenalan dulu. Jadi pola tingkat. Jadi di sini ada pola tingkat ya. Satu barisan bilangan berselisih tetap. Jadi selisihnya tetap ya. Nah, ini pola tingkat selisihnya tetap. Misalnya di U1 ya, maka misalnya U1, U2, U3 sampai di sini adalah UN. Nah, maka diperoleh maka di sini diperoleh seperti ini jadinya. UN itu sama dengan B dikali N ya, ditambah U1 dikurang beda. Nah, ini adalah polanya seperti ini ya. Oke, contoh ya. Contoh misalnya tentukan rumus suku n dari bilangan ganjil. Nah ya, bilangan ganjil kan 1, 3, 5. Ini selisihnya 2 kan? 3, 5, terus 7. Nah, dan seterusnya ya. Nah, maka
B-nya berapa di sini? Bedanya kan 2 kan. U1-nya adalah 1. Maka jadi rumusnya seperti ini. UN ya, di sini UN, maka B ya, atau B-nya berapa? Tadi B-nya 2 ya, di sini 2N ya, ditambah U1-nya berapa? U1-nya adalah 1 dikurangi B-nya 2. Nah, seperti ini. Jadi gimana ini? Jadi 2N 1 kurang 2 negatif 1 ya, ditambah negatif 1 sama dengan 2N negatif 1. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus UN-nya seperti ini ya, untuk bilangan ganjil. Beda dengan yang lain, beda ya. Misalnya dengan misalnya 25, ini kita bisa buat rumus sendiri jadinya di sini ya, bisa menentukan suku ke N dengan polanya bisa kita tentukan sendiri ya. Rumusnya kita bisa sendiri ya. Intinya di sini ya. Intinya kita pakai yang ini. Oke. Misalnya tentukan suku ke 100, misal U100 dari pola ini ya, dari pola ini tentukan suku ke 100 misalnya ya. Maka di sini U100 maka sama dengan 2 dikali 100 ya. Paham ya? 2 dikali 100 ditambah negatif 1. Maka 200 dikurangi negatif 1 yaitu 199 hasilnya. Nah, maka U100 dari bilangan ganjil itu adalah 100 sebentar ya. Iya, U100 ya, artinya tadi ya, pola yang bilangan yang ke 100 ya, dari dengan polanya seperti ini adalah 199 bilangan ganjil ya. Nah, demikian. Nah, ada lagi ya, ini adalah contoh sederhananya seperti ini. Nanti saya akan buatkan beberapa contoh tentang barisan bilangan ya. Nah, ini materi dulu teman-teman semua. Yang kedua nomor 3, misal nomor 3. Nomor 3 itu adalah bukan nomor 3. Di sini masih ini ya, pola tingkat perselisihannya tetap di sini masih ini. Nah, yang ketiga itu adalah pola tingkat suatu barisan bilangan berasio tetap. Jadi, pola tingkat di sini ya. Pola tingkat dengan rasio tetap ya. Bagaimana dengan rasio tetap? Jadi misalnya U1, U2, U3 ya, sampai di sini UN ya. Nah, maka diperoleh rasio itu adalah apa ya? Rasio itu ya. Jadi rasio itu adalah perkaliannya tetap ya. Kalau ini tadi selisihnya itu ya selisih ya. Kalau ini rasio, jadi yang perkaliannya tetap berapa misalnya. Nah, contoh ya. Maka di sini kita mendapatkan rumusnya seperti ini ya. Jadi UN ya, UN itu sama dengan R pangkat N dikali U1 dibagi R ya. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Jadi nah, contoh ya. Ini konsepnya seperti ini. Teman-teman semua ya. Saya akan buat garis juga di sini. Nah, contoh ya, kita ambil contoh di sini. Misalnya R-nya tentukan, misalnya contoh tentukan suku ke N ya. Suku ke N. Jadi ini rumus ya, ke N di sini ya. Dari barisan bilangan. Nah, barisan bilangan misalnya dari 1 ya, 10, 100, nah terus 1000, nah terus UN. Nah, ini gimana teman-teman ya? Jadi perhatikan, ini titik-titik ya. Nah, caranya adalah, maka R-nya berapa sih? Rasionya itu adalah 10. Kenapa? Karena selalu dikalikan 10 kan. 1 dikali 10, 10 kali 100, terus dikalikan 10 seperti itu ya. Maka di sini U1-nya berapa? U1-nya 1. Nah, maka UN di sini ya, UN itu sama dengan tadi ya, R rasionya dipangkatkan N ya. N terus kemudian dikali U1 per R ya, paham? Maka akan jadi seperti ini ya. Maka akan jadi seperti ini, sama dengan
10 kan, R-nya 10 kan, pangkat N dikali 1 misalnya. Di sini misalnya kan 1 dikali 10 ya. 1 dibagi 10 ya. Nah, otomatis ini akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Sebentar supaya kelihatan. Ini akan sama dengan 10. Ini kemat N ya. Jadi ini adalah 10 N dikurang 1. Nah, ya kan 10 naik ke atas jadi negatif 1 di sini ya. Ya, jadi seperti ini rumusnya. Kalau pola bilangannya seperti ini. Nah, contoh yang lain misalnya, baik saya akan berikan contoh yang lain di sini. Contoh yang lain misalnya ya. Contoh yang lain misalnya di sini adalah misalnya 2 4 8 16 32. Nah, seperti ini. Tentukan rumusnya ya. Tentukan di sini akan menentukan rumus sampai ini. Nah, cara menentukan rumusnya tadi ya. U1-nya berapa? 2 kan? Sekarang ini semua bisa dipakai ini untuk darisan. Jadi ada kesimpulannya seperti ini ya. Jadi untuk aritmatika, jadi nanti ada 2 deret, bahkan mungkin ada 3 ya. Nanti yang ketiga itu sebenarnya ada ya. Yang ketiga saya akan di sini, yaitu adalah pola barisan bertingkat ya. Nah, ini nanti akan ada pembahasan khusus pola barisan bertingkat ya. Nanti akan saya buatkan video khusus mempelajari pola barisan bertingkat ya. Nanti tapi di sini poinnya adalah yang sedang kita bahas itu adalah tingkat selisih yang tetap. Maka tingkat selisih tetap ini adalah pola bilangan aritmatika di sini ya. Aritmatika. Apa sih pola bilangan aritmatika? Itu adalah pola yang mempunyai barisan bilangan ya. Jadi barisan bilangan atau bukan pola bilangan ya. Di sini barisan bilangan ya. Barisan bilangan, di sini barisan juga ya. Kan? Barisan bilangan aritmatika adalah barisan bilangan yang punya beda yang selalu tetap. Jadi aritmatika itu beda atau selisih di sini ya, boleh selisihnya tetap. Nah, ini disebut aritmatika dengan rumusnya yang ini. Jadi UN sama dengan BN ya, ditambah U1 kurang beda ya. Boleh. Nah, seperti ini. Atau ada lagi juga dengan menggunakan yang lain ya. Ada juga rumus yang lain, yaitu adalah UN ya. Boleh pakai ini sama sebenarnya ini.
yaitu di sini adalah U1 ditambah N kurang 1 dikali beda. Boleh dengan yang ini juga. Ini sama sebenarnya. Sama ini boleh, ini boleh. Nah, kemudian ada lagi aritmatik, itu geometri. Geometri itu adalah barisan bilangan yang mempunyai apa? Geometri apa? Barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu tetap. Jadi ini geometri itu rasio ya. Rasio selalu tetap ya. Nah, rasionya selalu tetap. Bagaimana rasio itu? Perkaliannya selalu tetap. Nah, konsepnya seperti apa? Konsepnya tadi boleh pakai yang ini. Jadi UN ya. UN itu sama dengan R pangkat N dikali U1 per R ya, seperti ini. Boleh seperti ini. Atau ada juga di buku-buku yang atau di referensi lain ada juga seperti ini ya. Sama sebenarnya, sama, yaitu UN ya. UN itu sama dengan U1 di sini ya. U1 dikali R N dikurang 1 ya. Boleh seperti ini. Boleh ini dipakai, boleh, ini pakai boleh. Nah, ini. Jadi untuk pola barisan bilangan jadi untuk barisan bilangan kita akan memakai dua konsep ini, yaitu adalah bilangan aritmatika dan bilangan geometri ya. Untuk bilangan aritmatika seperti ini ya, konsepnya akan kita pakai. Geometri seperti ini. Nanti ada pembahasan soal, untuk saya akan buatkan untuk soal-soalnya ya. Ini karena di sini saya fokuskan di materi. Baik, itu saja materi video hari ini ya, atau video materi tentang bilangan, barisan bilangan. Semoga bisa dipahami ya, oleh teman-teman. Jika masih belum mengerti, silahkan tanyakan ke saya ya, bisa di kolom komentar, ataupun mungkin jika ada kesulitan menjawab soal-soal tentang yang berkaitan dengan pola atau barisan bilangan, silahkan kasih tahu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.